Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Rasio. Baik, langsung saja saya akan membacakan materinya. Yang pertama yaitu pengertian analisis rasio. Analisis rasio adalah analisis yang menghubungkan perkiraan neraca dan laporan laba rugi terhadap satu dengan yang lainnya, yang memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan serta penilaian terhadap suatu perusahaan tertentu. Analisis rasio keuangan memungkinkan manajer keuangan meramalkan reaksi para calon investor dan kreditur dapat ditempuh untuk memperoleh dana. B. Tujuan analisis rasio. Tujuan dari adanya analisis rasio yang pertama sebagai alat barometer untuk melakukan forecasting atau memproyeksikan posisi keuangan di masa yang akan datang. Yang kedua, mereview kondisi perusahaan saat ini, permasalahan dalam manajemen, operasional maupun keuangan. Yang ketiga, alat ukur untuk melakukan efisiensi di semua departemen perusahaan. C. Jenis-jenis analisis rasio. Yang pertama, rasio likuiditas, yang merupakan rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar, yaitu aktiva lancar atau utang lancar, yang dimana semakin tinggi rasio lancar, perusahaan semakin mampu membayar utang jangka pendeknya. Yang kedua, rasio sangat lancar, yaitu aktiva lancar atau utang lancar, yang dimana semakin tinggi quick ratio, perusahaan semakin mampu membayar utang jangka pendeknya. Yang ketiga, rasio kas, yaitu rasio kas atau cash ratio, yaitu utang lancar, yang dimana semakin tinggi rasio kas, perusahaan semakin mampu membayar utang jangka pendeknya. Yang keempat, rasio perputaran kas, yaitu penjualan bersih atau modal kerja bersih. Rasio perputaran kas digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas dalam membayar utang dan biaya-biaya yang berhubungan dengan penjualan. Yang kedua, rasio solvabilitas, yang merupakan rasio keuangan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas ini terdiri dari yang pertama, debt to asset ratio, yaitu total debit atau total aset, di mana semakin tinggi debit rasio, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak. Standar pengukuran nilai debit ratio harus membandingkan dengan rata-rata industri perusahaan sejenis. Debit rasio 39%, artinya 39% aset perusahaan dibiayai dengan utang. Yang kedua, debit to equity ratio atau DER, yaitu total debit atau total equity, di mana semakin tinggi DER maka pendanaan dengan utang semakin tinggi, karena rasio ini membandingkan utang dengan ekuitas yang dimiliki perusahaan. DER 65%, artinya pendanaan perusahaan 65% dari utang dan 35% dari ekuitas. Selanjutnya, 3. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio profitabilitas terdiri ada 5, yaitu pertama, profit margin on sales, yaitu penjualan sales HPP atau penjualan sales. Rasio ini untuk mengetahui persentase laba perusahaan setelah memperhitungkan HPP atau COGS. Semakin tinggi rasio ini, maka laba kotor perusahaan semakin tinggi. Kedua, net profit margin on sales atau NPM, yaitu earning after interest and tax atau penjualan sales. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan terhadap penjualan. Semakin tinggi rasio ini, maka pendapatan bersih semakin tinggi.
Rasio profit margin on sales hanya membandingkan biaya langsung terhadap penjualan. Rasio net profit margin ini juga memperhitungkan biaya tidak langsung. Yang timbul seperti biaya administrasi maupun pajak. Ketiga, return on investment atau ROI, yaitu earning after interest and tax atau total asset. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan investasi perusahaan, menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik berupa pinjaman atau ekuitas. Semakin kecil rasio ini, berarti semakin kurang baik. Keempat, return on equity atau ROE, yaitu earning after interest and tax atau equity. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Kelima, ROE, yaitu earning after interest and tax atau equity. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Kelima, earning per share atau EPS, yaitu earning after interest and tax atau total saham yang biasa yang beredar. Rasio ini mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Keempat, rasio aktivitas merupakan rasio untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Rasio aktivitas terdiri dari dua. Pertama, perputaran piutang, yaitu penjualan kredit atau rata-rata piutang. Rasio ini mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode. Semakin tinggi rasio, semakin baik. Artinya modal kerja yang ditanam dalam piutang makin rendah. Kedua, perputaran persediaan, yaitu HPP atau rata-rata persediaan. Rasio ini untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam kesediaan atau inventory berputar dalam satu periode. Semakin kecil rasio ini, semakin buruk. Perhitungan beberapa analisis rasio. Contohnya seperti ini. Kami sudah paparkan di makalah kami, dan makalahnya akan dikirim di grup kelas. Selanjutnya, bagian F, keterbatasan analisis rasio. Pertama, kesulitan dalam memilih rasio yang tepat yang dapat digunakan untuk kepentingan pemakainya. Kedua, keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau laporan keuangan juga menjadi keterbatasan teknik. Ketiga, bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan itu banyak mengandung taksiran atau domain yang dapat dinilai bisa atau subjektif. Keempat, nilai yang terkandung dalam laporan keuangan. Keempat, nilai yang terkandung dalam laporan keuangan dan rasio adalah nilai perolehan atau cost, bukan harga pasar. Kelima, harga dalam laporan keuangan bisa berdampak kepada angka rasio. Terima kasih kepada kelompok kami, yaitu kelompok 7. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.